Baru 13 tahun berakting di dunia film tetapi mendapatkan 4 citra dan 3-nya adalah pemeran utama, Reza Rahadian. Emang cantik? Yuk kita ngerumpi lagi. Untuk kali ini pastinya lebih heboh jika dibandingkan sebelumnya. Ya, karena Mimin akan bahas tentang Mas Aris. Kaget kan? Bukan Mas Aris namanya kalau nggak bikin emak-emak jadi geram. Hehehe. Daripada kita hanya dibuat geram saja, yuk sekalian kita intip sumber kekayaannya. Biar nggak penasaran gitu. Aktor paling tajir di Indonesia, ini dia sumber kekayaan Reza Rahadian. Number 8. Reza menolak berakting di sinetron. Kalau sudah berbicara tentang sosok pria yang satu ini sepertinya tidak akan pernah ada habisnya. Dimana sejak dulunya Reza termasuk dalam salah satu aktor yang cukup bersinar di industri hiburan tanah air. Bahkan sudah banyak sekali judul film layar lebar yang ia bintangi. Pada dasarnya, Reza sendiri menolak jika diminta sang produser untuk membintangi sinetron. Karena menurutnya berada akting dalam sinetron kurang memberikan fantasi tersendiri. Ya, karena alurnya hanya itu saja. Sehingga Reza banyak menolak tawaran tersebut. Meski demikian, hal itu tidak membuat Reza kehilangan pekerjaan di industri hiburan tanah air. Buktinya sampai saat ini karir keartisannya masih saja top tier. Seperti contohnya pada saat membintangi film Ainun Habibie yang berperan sebagai sosok mantan Presiden B.J. Habibie. Dan yang terbaru, yaitu film Layangan Putus yang banyak menyita perhatian penontonnya. Number 7. Aktor. Siapa yang bakal menyangka jika sosok aktor termahal Indonesia, Reza Rahadian, dulunya cuma artis FTV saja. Artis-artis ini yang bisa dibilang anak bawang di industri hiburan tanah air saat ini. Bahkan banyak yang mengatakan, jika bayarannya juga pasti nggak mahal-mahal banget. Salah satu yang membumbungkan namanya ketika itu adalah sinetron yang berjudul Culunnya Pacarku yang tayang tahun 2005 silam. Saat awal-awal bermain di salah satu sinetron maupun FTV, bayaran Reza cuma 1,5 juta per episode saja. Asal tahu saja, diperkirakan harta kekayaan Reza Rahadian di tahun 2021 ini sudah mencapai 72,4 miliar rupiah. Wih, acung jempol deh buat aktor serba bisa ini ya guys. Kamu pasti udah sering denger Reza lagi. Iya bukan? Ini karena Reza pengen menerima segala peran di layar lebar tanah air loh. Mulai dari bos galak, suami, dan bahkan jadi sosok Benyamin. Usut punya usut nih guys, ternyata Reza dapat honor sekitar 0,5 miliar rupiah buat film Habibie dan Ainun. Kemudian honornya melonjak menjadi 700 juta di film Rudy Habibie yang diperankannya. Selain jadi aktor yang di layar lebar sebuah film, Reza juga menyempatkan diri bermain seni peran di atas panggung teater loh. Number 6. Pembagian profit tiket. Selain bayaran atas perannya dalam sebuah film, Reza juga mematok royalti dari tiket yang terjual di bioskop. Kabarnya Reza mendapatkan keuntungan Rp2.000 dari setiap tiket penjualan filmnya yang ia perankan. Misalnya saja, film drama Critical Eleven tempo lalu yang ditayangkan di bioskop mencetak 850.000 penonton. Nah, hitung-hitungannya adalah 2.000 dikalikan 850.000. Totalnya adalah 1,7 miliar. Banyak banget bukan? Angka yang sangat fantastis banget tentunya. Konon katanya ternyata sistem royalti yang mirip dilakukan oleh Robert Downey Jr. ini diterapkan oleh Reza sejak film Habibie dan Ainun sukses. Jadi inilah yang menjadi salah satu sumber kekayaan Reza yang cukup banyak memperoleh keuntungan besar. Nah, kalian pastinya kaget dong dengan hal ini? Baru tahu deh Mimin. Number 5. Brand Ambassador.
Kesuksesan Reza dalam berakting tentu memikat perusahaan buat menjadikan aktor kenamaan Indonesia ini jadi brand ambassador mereka. Sudah tercatat berbagai brand udah mendapuk Reza sebagai wajah mereka. Contohnya mulai dari toko kue tersohor, Almond Tree, Gojek, dan hingga smartphone kekinian. Bahkan brand smartphone Oppo juga telah berani meluncurkan Oppo seri F3 edisi khusus Reza Rahardian ke pasaran elektronik loh. Sementara itu buat Gojek, Reza merangkap sebagai juri kompetisi video buat kampanye startup unicorn tersebut. Nah, bisa dipastikan dalam satu produk saja Reza mematok tarif kurang lebih 100 juta rupiah. Kalau 2 atau bahkan lebih, jelas dong kekayaannya semakin berlimpah gitu. Number 4. Voice over. Gak puas rasanya jika hanya menjajal kemampuan acting dan presenting. Ternyata Reza pun mencoba jadi pengisi suara alias voice over. Sampai saat ini sudah ada sekitar 2 film yang salah satu suara tokohnya diisi oleh Reza. Yang pertama adalah film animasi Battle of Surabaya, dan kemudian film dokumenter Banda The Dark Forgotten Trail. Waduh bang, terus uangnya mau dikemanakan? Kok iya banyak banget gitu pundi-pundi penghasilannya? Bagi Mimin, tuh nambah bang. Hitung-hitung mengurangi pekerjaan ambang gitu. Hehe. Number 3. Bintang iklan. Menjadi salah satu brand ambassador tentu saja sekaligus menjadikan sosok Reza sebagai bintang iklan produk yang dia wakili tersebut. Jadi brand ambassador aja banyak tawaran, apalagi cuma jadi bintang iklannya doang ya sahabat. Udah gak terhitung jumlah iklan yang Reza bintangi di layar kaca sampai saat ini. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Salah satu yang paling fenomenal adalah iklan sabun Lux yang dia bintangi bersama Marissa Nasution dan mendiang Ashraf Sinclair. Jadi seorang bintang iklan tentu saja tarif dan honor yang ia terima tidaklah sedikit. Apalagi jika produknya itu sudah populer dan ternama. Number 2. Presenter. Presenter? Kira-kira apalagi ya profesi Reza saat ini? Selain berakting dalam sebuah film dan FTV dulunya, ternyata Reza juga pernah melakoni pekerjaan sebagai presenter loh. Wah, aktor satunya emang serba bisa deh alias multitalenta. Beberapa acara yang pernah dipandu oleh Reza diantaranya yaitu Grand Launching Night tahun 2013, acara Gebiar BCA di tahun 2014, dan Layar Perak Metro TV di tahun 2015. Bahkan meski disibukkan dengan aktingnya di berbagai film, tidak membuat Reza kehabisan akal untuk tidak bisa mengatur waktu untuk bisa menggeluti pekerjaan lainnya. Buktinya saja, Reza tidak pernah menolak jika diminta oleh sebuah stasiun televisi untuk membawakan sebuah acara. Number 1. Menjadi sutradara. Sebelum dirinya memerankan tokoh Habibie dalam sebuah film yang berjudul Ainun Habibie, menurut kalian bagaimana nih? Ternyata Reza pun melanjutkan jenjang karirnya dengan mencoba jadi sutradara loh. Sebenarnya di tahun 2011 lalu, aktor kelahiran 1987 ini pernah mencoba jadi sutradara buat proyek film pendek. Nah, terakhir ini Reza kembali duduk di kursi sutradara buat proyek kampanye iklan salah satu perusahaan asuransi. Namun sepertinya pemasukan dia dari sini gak begitu besar deh. Masa sih? Gak yakin deh Mimin kalau bilang honornya kecil. Toh menjadi sutradara sebuah film pastinya sebuah proyek yang sangat menguntungkan gitu. Bagi kalian yang tahu kira-kira berapa honor dalam profesi sebagai sutradara? Komen di bawah ini ya.